Aku sih ketawa aja. Lu, ya karena gimana ya Kak, aku kan soalnya anak cewek bungsu. Terus aku tuh selalu diceng-cengin sama abang-abang aku kalau aku ikut modeling gitu. Bahkan jangan gundah jangan sedih. Aku dulu sempat ingin ikut JKT48. Iya, dengan badan sebongsor ini gitu. Aku mau ikut. Nah, itu gue diketawain tuh sama abang-abang gue. Lu ngapain ya, Ge? Gitu kan. Ya gue mau coba aja gitu loh. Mungkin itu salah satunya gue jadi punya rasa percaya diri yang sangat rendah gitu loh. Wah, ternyata abang-abang gue pembuli. Tapi enggak, ternyata ketika gue bisa proof, mereka nangis karena kayak gue seneng deh lo bisa mencari jalan lo sendiri, lo udah nemuin apa yang lo suka, lo nemuin hal yang lo bisa perjuangkan gitu ya. Ternyata nunjukin rasa sayang orang tuh emang beda-beda aja. Nah abang aku tuh kayak gitu. Hai semua, aku Givina dari film Balas Budi dan sekarang aku akan menjawab pertanyaan serba pertama. Pertama kali ikut casting itu tahun 2017. Aku casting untuk ikut Miss Indonesia. Ngakak. Karena karena aku tuh dulu punya self esteem yang sangat rendah. Aku tidak mempercayai diriku bisa, aku tidak mempercayai diriku cantik. Tapi di kampus aku waktu itu neken aku untuk kayak dosen-dosen dan teman-temanku tuh kayak neken aku untuk lo ikut dong audisi Miss Indonesia, lo bisa kok, lo tinggi, lo gini. Gua gitu. Jadi kayak agak lucu aja gitu loh. Tapi ternyata aku bisa lolos karena aku menjadi diriku apa adanya ternyata waktu aku interview. Ya jadi interviewnya tuh nggak yang saya Miss Banten, enggak Kak, boro-boro ya kayak gini aja. Ya, gimana Pak maksudnya? Kalau nggak tahu ya aku ngomong nggak tahu. Kalau aku tahu baru aku jawab. Dan ternyata mereka menghargai itu tentang keaslian diri aku yang apa adanya dan kejujuran ternyata yang mereka utamakan itu sih. Aku sih ketawa aja. Lu, ya karena gimana ya Kak? Aku kan soalnya anak cewek bungsu. Terus aku tuh selalu diceng-cengin sama abang-abang aku kalau aku ikut modeling gitu. Bahkan jangan gundah jangan sedih. Aku dulu sempat ingin ikut JKT48. Iya, dengan badan sebongsor ini gitu. Aku mau ikut. Nah, itu gue diketawain tuh sama abang-abang gue. Lu ngapain ya, Ge? Gitu kan. Ya gue mau coba aja gitu loh. Mungkin itu salah satunya gue jadi punya rasa percaya diri yang sangat rendah gitu loh. Wah, ternyata abang-abang gue pembuli. Tapi enggak, ternyata ketika gue bisa proof, mereka nangis karena kayak gue seneng deh lo bisa mencari jalan lo sendiri, lo udah nemuin apa yang lo suka, lo nemuin hal yang lo bisa perjuangkan gitu ya. Ternyata nunjukin rasa sayang orang tuh emang beda-beda aja. Nah abang aku tuh kayak gitu. Oh, kayaknya tahun 2020 deh. Atau 2021 gitu, soalnya waktu itu ada film aku yang tayang judulnya Kadet 1947. Terus itu aku sangat tersentuh banget karena itu adalah salah satu project yang sangat aku nggak akan pernah aku lupain dan aku punya memori sendiri lah dengan project itu. Dan ternyata ada yang acknowledge itu gitu loh. Dan sampai nge-DM aku untuk Kak, thank you ya, kamu itu sebenarnya kurang lebih melambangkan ibu aku zaman dulu waktu nunggu bapak pulang lah apalah gitu lah, anggapannya kayak ibu-ibu Persib gitulah gitu. Iya kayak gitu. Nah ya maksudnya itu tuh nggak mudah membangun hubungan kayak gitu tuh nggak mudah itu sih. Nonton konser kayaknya waktu SMP gue tuh tahun berapa ya, kayaknya around 2003 no 2000 woi itu berlebihan. 2011, 12 atau 2012 deh kayaknya. Itu gue nonton Shine Kingston, aneh banget. Niatnya mau nonton Justin Bieber. Jadi kalau kalian nggak tahu, zaman dulu karena Shine Kingston sama Justin Bieber itu sahabatan,
kadang tuh kalau Sean Kingston lagi konser di mana, tiba-tiba ada misteri guest star, Justin Bieber coy, gitu. Nah, terus waktu itu Justin Bieber tuh belum ada ancang-ancang mau ke Indonesia. Orang-orang kegeeran, kayaknya nanti ada deh di Sean Kingston, gitu. Ternyata nggak ada guys. Waste of money, but that's okay. Ih sedih tahu, pernah. Gue tuh masuk BK itu waktu SMA deh kalau nggak salah. Waktu SMA, kalau nggak salah itu tuh karena uang SPP. Iya, karena uang SPP. Jadi dulu tuh gue zaman sekolah tuh sebenarnya lumayan anak yang cheerful, sering main sama guru, kakak kelas dan lain-lain. SMA itu tuh kayak semacam ada dinamika perekonomian keluarga yang agak menurun lah gitu. Nah terus itu membuat gue tuh jadi anak yang diem, terus jadi murung aja gitu. Ditambah gue tuh waktu itu SPP sempet nunggak berapa bulan. Nah orang BK-nya tuh deket banget sama gue. Abis itu gue dipanggil kayak, kamu kenapa gitu loh. Udah di situ nangis deh kayak, kamu kenapa bu? Iya, kamu kok jadi pendiam? Kamu kan biasanya suka main kesini. Soalnya nih kamu juga nih nilainya udah kelihatan nih nurun. Terus kenapa SPP kamu ini? Kamu ada masalah sama keluarga? Itu, aku ingat banget. Kalau medali terakhir aku waktu race. Ya masuk kan? Waktu race 7,2 km. Tapi kalau bentuk piala, kayaknya itu lomba mengaji zaman TK. Kayaknya tahun 2017 ding, abis Miss Indonesia aku sempat main web series. Pertama kali anggapannya kayak di depan kamera syuting dengan peralatan-peralatan yang heboh, dengan terms-terms yang gue nggak paham, in frame, out frame dan lain-lain. Terus gue nonton, malu banget kayak gitu. Aneh-aneh banget kayak cakep lu begitu. Aneh-aneh banget karena nggak terbiasa gitu loh. Walaupun gue seneng dengan prosesnya, tapi ketika gue nonton hasilnya tuh gue kayak gitu, kayak geli sendiri aja, nggak tahu kenapa. Kalau sekarang? Masih geli, tapi nggak segeli dulu. Kayak sekarang tuh bisa gue tonton, tapi gue mending sendirian nontonnya. Kadang nih ya, kalau gue, ini kan anggapannya udah 7 tahun gue di dunia acting. Terus ada momen-momennya gue lupa nih akar gue main film tuh buat apa sih gitu. Terus gue nonton project gue yang dulu-dulu. Nah itu gue harus sendiri tuh nontonnya, baru nggak geli. Nah di situ tuh gue kayak nemuin sparks-nya lagi. Oh ya kan dulu gue mulai ini gue seneng banget ya sama prosesnya. Gue happy banget belajar ini itu sih. Kritik tuh kayaknya kalau yang aku sadar itu tahun lalu deh. Tahun lalu untuk series aku ada judulnya Second Account. Dan mungkin itu series pertama aku sebagai pemeran utama. Dan memang itu ceritanya not everyone's cup of tea. Nggak semua orang bisa menikmati genre itu dan aku paham gitu. That's why pas ada kritik awalnya agak kaget sih. Ya Allah kok jahat banget. Tapi kayak ya udahlah gitu loh. Karena balik lagi seni itu kan bukan yang bisa dinikmati semua orang gitu loh. Semua orang punya preference-nya sendiri dan as long itu membangun buat aku simpan kritiknya gitu. Tapi kalau enggak ya udahlah, dibanding bikin overthinking gitu. Pertama kali bangga ya kayaknya waktu Miss Indonesia deh. Karena meskipun abang gue itu badung-badung, tapi mereka itu punya achievement dari gue sekolah nih. Abang gue yang pertama dapat achievement menang basket, menang stand up comedy lah. Abang gue yang kedua menang jadi drummer. Gue tuh selalu jadi anak bungsu yang gak punya pembuktian apa-apa. Terus, oh enggak ding, sorry, gue tarik ulur lagi. Ternyata waktu gue kuliah, gue bisa dapat beasiswa. Karena gue mencari-cari apa ya hal yang bisa gue tunjukin ke orang tua dan itu meringankan orang tua gitu loh. Dan waktu itu kebetulan beasiswa dan cum laude lulusnya. Jadi tuh kayak yang mama gitu. Wih, gitu deh. Lomba acting enggak?
Ya bro, apa yang lo banggain? Masanya lomba ngaji juga cuma TK setempat. Ya itu juga ikro. Hai teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Balas Budi yang akan tayang di bioskop kesayangan kalian tanggal 5 Februari. Bye-bye.